Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa Dwi Nabila, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai macam-macam unsur hara dan penyerapannya, serta pengaruh FeSO4 dan pupuk kotoran kambing terhadap pertumbuhan selada merah. What we will talk about, yang pertama ada definisi unsur hara, yang kedua unsur hara makro, yang ketiga unsur hara mikro, yang keempat adalah bagaimana unsur hara ini dapat diserap oleh tanaman, dan yang kelima adalah pengaruh FeSO4 dan pupuk kambing pada selada merah. Selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama, ada definisi unsur hara. Unsur hara adalah zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara dibagi menjadi unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah besar atau banyak, dan unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah kecil atau sedikit. Kedua jenis unsur ini sangat penting bagi tanaman karena mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan seperti pembentukan akar, batang, daun, dan hasil panen. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen ini dilambangkan dengan huruf N. Bisa kalian lihat pada gambar PPT. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N, fosfor yang dilambangkan dengan huruf P, dan kalium yang dilambangkan dengan huruf K, yang memiliki peran utama dalam pertumbuhan tanaman. Nitrogen memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif batang dan daun. Selain itu, nitrogen berperan dalam pembentukan klorofil dan protein, serta meningkatkan kandungan asam amino yang berperan untuk metabolisme tanaman. Sumber dari nitrogen sendiri dapat dari udara yang diikat oleh bakteri seperti Rhizobium sp, dan pupuk yaitu urea dan Za. Bentuk nitrogen yang diserap oleh tanaman yaitu ada ion nitrat dan amonium. Adapun faktor yang mempengaruhi ketersediaan nitrogen pada tanaman, yang pertama ada pH tanah, bahan organik, dan iklim. Nitrat lebih mudah tercuci oleh air hujan dibandingkan amonium yang lebih stabil dalam tanah. Adapun gejala yang ditunjukkan tanaman apabila tanaman mengalami kekurangan nitrogen, diantaranya adalah daun yang menguning yang biasa disebut dengan klorosis, dan pertumbuhan tanaman yang terhambat. Menurut Bhattacharya et al. 2008, bakteri pengikat nitrogen mampu menyediakan 50-70% kebutuhan nitrogen bagi tanaman. Namun, sebaran nitrogen dalam tanah sangat dipengaruhi oleh bahan induk tanah, iklim, dan cara pengelolaan lahan. Sumber dari Siswanto 2019. Bisa kita lihat ya pada gambar yang sudah saya lampirkan bahwa tanaman yang kekurangan nitrogen itu memiliki ciri-ciri daun yang menguning pada pinggiran serta hampir keseluruhan. Tanaman tersebut mengalami kekurangan nitrogen. Kita bisa mengembalikan kesehatan pada tanaman tersebut dengan memberikan pupuk yang mengandung nitrogen. Selanjutnya ada fosfor yang dilambangkan dengan huruf P. Fosfor memiliki peran untuk tumbuhan, yaitu untuk membantu pembentukan akar dan mempercepat pertumbuhan bibit. Yang kedua, membantu dalam pembentukan bunga dan buah. Dan yang ketiga, berperan dalam penyimpanan dan transfer energi ATP.
fosfor bersumber dari pupuk atau TSP dan SP36. Adapun faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfor pada tanaman yaitu adalah pH tanah, aerasi tanah, suhu, bahan organik, dan ketersediaan unsur hara lainnya. Adapun interaksi fosfor dengan pH yaitu pada pH rendah atau tanaman masam, fosfor bereaksi dengan besi atau Fe dan aluminium membentuk senyawa fosfat yang tidak larut dan sulit diserap oleh tanaman. Selanjutnya, ada pada pH tinggi atau tanah alkalis, fosfor bereaksi dengan kalsium atau Ca membentuk kalsium fosfat yang juga sulit larut dalam air. Menurut Andri Sudjudi 2002 dan Daik et al. 2014. Adapun gejala yang ditimbulkan apabila tanaman kekurangan fosfor diantaranya adalah akar yang kurang berkembang dan daun berwarna ungu kemerahan. Bisa kita lihat ya pada gambar pada PPT. Di situ saya melampirkan daun jagung yang keunguan pinggirnya itu karena tanaman jagungnya itu kekurangan fosfor, sehingga apabila terjadi seperti itu kita bisa memberikan pupuk yang mengandung fosfor seperti NPK untuk mengembalikan unsur hara fosfor pada tanaman jagung. Selain itu kita bisa lihat ya pada bagian pojok kanan, di situ ada juga tanaman yang cukup fosfornya dan kurang fosfornya atau tidak mengandung fosfor. Di situ pertumbuhannya sangat berbeda ya. Jadi oleh karena itu pH tanah harus diperhatikan dalam pemupukan fosfor agar ketersediaannya optimal bagi tanaman. Selanjutnya, yang ketiga, ada kalium yang dilambangkan dengan huruf K. Kalium memiliki peran dalam pertumbuhan tanaman untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan. Selain itu, untuk mengatur keseimbangan air dalam sel tanaman dan meningkatkan kualitas dan ukuran buah. Kalium juga bersumber dari pupuk KCI dan K2SO4. Adapun faktor yang mempengaruhi ketersediaan kalium diantaranya adalah jenis tanah, suhu, pH, dan kelembapan tanah. Adapun bentuk kalium di dalam tanah adalah 90-98% dalam bentuk mineral primer yang tidak tersedia bagi tanaman. 1-10% dalam bentuk terserap di koloid tanah. Dan yang ketiga, ada 1-2% dalam bentuk larutan tanah yang langsung dapat diserap tanaman. Sumbernya dari Ispandi 2000. Adapun gejala yang ditimbulkan apabila tanaman kekurangan kalium diantaranya adalah daun yang menguning di bagian tepinya dan tampak terbakar. Kita bisa lihat ya pada gambar yang saya lampirkan di situ bahwa bukan hanya daun yang menguning di bagian pinggirnya, tetapi kita bisa lihat kecoklatan di pinggirnya itu seperti terbakar. Kalium lebih mobile dibanding dengan fosfor, tetapi kurang mobile dibanding dengan nitrat. Apa maksud dari kata-kata tersebut?
Kalium memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan fosfor karena kalium dapat bergerak melalui proses difusi dan aliran massa dalam tanah. Meskipun sebagian besar kalium terikat pada koloid tanah dan hanya sedikit yang tersedia dalam larutan tanah. Namun, kalium masih dianggap kurang mobile dibanding dengan nitrat yang memiliki mobilitas sangat tinggi karena mudah larut dalam air dan dapat dengan mudah terbawa oleh aliran air dalam tanah. Pada tanah berpasir dengan kapasitas tukar kation atau KTP rendah, kalium dapat hilang akibat pencucian terutama setelah hujan lebat. Kehilangan kalium dapat diminimalisir dengan pengendalian erosi yang baik, menjaga pH tanah yang optimal, mengembalikan sisa organik ke tanah, dan menggunakan aplikasi pupuk terpisah untuk mengurangi pencucian. Sumber Siswanto 2019. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur hara mikro yang lebih spesifik pada pembahasan besi atau Fe. Besi atau Fe adalah unsur mikro yang sangat penting bagi tanaman karena berperan dalam berbagai proses fisiologis. Fe memiliki peran pada tanaman yaitu untuk membantu sintesis klorofil untuk fotosintesis, berperan dalam transfer energi di dalam sel, dan merupakan bagian dari beberapa enzim dan protein yang mendukung metabolisme tanaman. Selain itu, Fe berperan dalam respirasi dan fiksasi nitrogen. Ini menurut Sakya dan Rahayu 2010. Adapun sumber dan cara pemberian Fe itu, yang pertama ada pupuk mikro seperti FeSO4 yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan Fe di tanah. Dan Fe yang tersedia di tanah ini sering dalam bentuk yang sulit diserap oleh tanaman. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Fe. Yang pertama itu ada pH tanah. pH yang terlalu tinggi dapat menyebabkan besi atau Fe ini menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Ini menurut Handayani et al. 2007. Dan apabila kelebihan Fe atau konsentrasi Fe-nya terlalu tinggi ini dapat menyebabkan toksisitas Fe yang menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bagaimana sih unsur hara ini diserap oleh tanaman? Penyerapan unsur hara oleh tanaman terjadi melalui akar dan daun. Penyerapan melalui akar ini ada 3. Yang pertama ada aliran massa atau mass flow. Unsur hara terbawa oleh air yang bergerak ke akar akibat transparansi. Contohnya ada nitrat, sulfat, kalsium, dan magnesium. Yang kedua ada difusi. Unsur hara berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah menuju akar. Contohnya itu ada fosfor dan kalium. Yang ketiga itu ada pertukaran kation. Akar melepaskan ion hidrogen yang menggantikan kation unsur hara di tanah agar bisa diserap. Contohnya ada amonium, kalium, dan magnesium. Adapun penyerapan melalui daun. Unsur hara juga bisa diserap melalui stomata dan kutikula daun. Ini sering digunakan dalam pemupukan daun dengan pupuk cair. Contohnya itu ada nitrogen, besi, magnesium. Pupuk FeSO4 sering digunakan untuk pemupukan daun yang kekurangan besi. Nah, materi terakhir mengenai pengaruh FeSO4 dan pupuk kotoran kambing terhadap pertumbuhan selada merah. Berdasarkan penelitian Yolanda et al. 2020 dalam jurnal J Agro Complex Volt 4 nomor 2, pengaruh FeSO4
dan pupuk kotoran kambing terhadap pertumbuhan selada merah diuji dengan parameter tinggi tanaman dan berat segar tanaman. Yang pertama, ada pengaruh FeSO4 dan pupuk kotoran kambing terhadap tinggi tanaman. Pupuk kotoran kambing berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Yang kedua itu ada FeSO4 tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Kedua, ada pengaruh FeSO4 dan pupuk kotoran kambing terhadap berat segar selada merah. Pupuk kotoran kambing berpengaruh nyata terhadap berat segar tanaman, sedangkan FeSO4 ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap berat segar tanaman. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa unsur hara makro itu yang pertama ada N, P, K, dan mikro ini ada Fe yang kita bahas tadi ya, yang sangat penting gitu bagi pertumbuhan tanaman. Terus pupuk kotoran kambing ini terbukti meningkatkan pertumbuhan dan berat segar tanaman, sementara FeSO4 ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Maksud dari ini bahwa apabila FeSO4 ini ingin memberikan atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman, itu harus diberikan dosis yang pas up agar tanaman itu dapat tumbuh dengan signifikan seperti pemberian pupuk kotoran kambing, seperti itu. Adapun faktor-faktor seperti pH tanah, ketersediaan air, dan interaksi antar unsur hara ini sangat mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Pemupukan yang seimbang dan sesuai kebutuhan ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Materi yang sudah saya sampaikan tadi merupakan hasil dari referensi sumber jurnal yang sudah saya lampirkan pada PPT. Mungkin saya juga akan mencantumkan pada deskripsi box agar kalian bisa mengaksesnya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.